Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kisah Ron Wyatt dalam mengungkap kebenaran bahtera Nabi Nuh. Pada tanggal 20 Juni tahun 1987, di Pegunungan Ararat Turki, secara resmi mengakui penemuan bahtera Nabi Nuh yang terletak di lereng gunung sekitar 15 mil selatan Gunung Berapi, Gunung Ararat. Penemuan kapal besar itu kemudian dirayakan dan didedikasikan khusus bagi tamu kehormatan, Ron Wyatt, karena 10 tahun penelitiannya di situs itu. Ceritanya dimulai pada tahun 1957 selama Perang Dingin, ketika foto udara yang diambil dari Turki Timur saat mencari pangkalan rudal Soviet mengungkapkan formasi berbentuk perahu aneh di pegunungan sekitar 6.300 kaki di atas permukaan laut. Majalah Life melaporkan kisah tersebut setelah sebuah ekspedisi dari Amerika Serikat pergi ke situs tersebut pada tahun 1960. Mereka membuat lubang dan meledakkan tanah untuk mencari petunjuk lebih, namun mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada arkeologi penting apapun di sana. Ron Wyatt seperti cerita yang telah dibaca banyak orang lainnya, dia berpendapat bahwa situs tersebut perlu eksplorasi lebih lanjut. Ada banyak klaim dari orang yang telah melihat bahtera Nuh di Gunung Ararat. Tapi Ron tahu bahwa Gunung Ararat adalah gunung stratovolcano dan dia percaya bahwa tidak ada orang yang akan mampu bertahan lama di sana. Ron mencatat poin penting dari Alkitab tentang lokasi bahtera. Di dalam Kejadian 8 ayat 4, Tuhan telah berfirman, dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ararat adalah wilayah besar di Turki Timur, lokasi ini tentu saja layak tetapi faktor yang paling menarik minat bagi Ron adalah panjang yang diberikan dalam cerita majalah Life, yakni 500 kaki. Kebanyakan orang mencari bahtera Nuh yang memiliki panjang 437 kaki berdasarkan hasta Ibrani. Kisah Para Rasul 7 ayat 22 mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Musa adalah penulis kitab Kejadian tentang air bah. Dia tahu hasta orang Mesir, hasta Ibrani tidak muncul sampai ada bangsa Ibrani. Ron mempelajari Ensiklopedia Britannica menyatakan hasta Mesir secara umum diakui menjadi standar pengukuran linier yang paling umum atau universal di dunia yang sangat kuno. Hasta kerajaan Mesir sama dengan 20,62 inci. Ini berarti bahtera Nuh akan lebih panjang dari 437 kaki. 17 tahun setelah berita dari artikel majalah Life, Ron akhirnya melakukan perjalanan ke Turki. Ketika Ron melihat objek berbentuk perahu yang dia lihat seperti pada tahun 1960, Ron tahu dirinya akan membutuhkan izin dari pemerintah setempat untuk menggali, dan izin untuk mempelajari apapun, tentang apa yang ada di bawah permukaan objek. Kemudian Ron kembali ke rumahnya di Amerika, dia meminta sejumlah temannya untuk membantunya dan berdoa. Tak disangka, gempa bumi terjadi pada tahun 1978. Ron mengetahui tentang gempa bumi di Turki Timur itu, dan dia kembali ke Turki Timur pada bulan Agustus tahun 1979. Ketika dia tiba, dia kewalahan dengan apa yang dia lihat. Gempa telah menjatuhkan tanah di sekitar objek dan menyebabkan terjadinya retakan besar memanjang di sepanjang objek penelitiannya. Dia bisa melihat apa yang tampak seperti sisa-sisa kayu yang membusuk di sepanjang sisi yang sekarang terbuka. Dia juga bisa mengukur kedalaman puing-puing objek dan mengukur panjangnya, yakni 515 kaki atau tepatnya 300 hasta kerajaan Mesir. Sekarang Ron yakin. Ron dengan perlahan menyusuri permukaan objek, mencari bukti bahwa itu adalah kapal karam. Dia melihat apa yang dia yakini sebagai struktur kapal kuno yang deknya telah runtuh. Dia melihat apa yang tampak seperti balok rangka kapal dan penyangga dek kayu. Yang menarik adalah fakta bahwa kapal itu tersangkut pada singkapan besar batu kapur. Dia menyimpulkan bahwa kapal ini telah meluncur ke batu ini dari lokasi lain sebelumnya. Ron melakukan perjalanan pertamanya ke Turki. Dia telah melakukan percobaan di danau terdekat, membangun konfigurasi gunung dari batu dan meluncurkan model kapal yang telah dia buat untuk melihat reaksi kapal itu. Ia mencatat bahwa bentuk melengkung dari badan kapal menyebabkan air dapat meluncurkan kapal di mana kapal tetap dan dengan lembut mengapung. Tetapi lokasi saat ini tidak sesuai dengan hasil percobaan itu, sehingga Ron memutuskan untuk memeriksa daerah di atas objek kapal. Situs itu berada dalam aliran lumpur yang bergerak sehingga dia mengikuti aliran lumpur dari lereng gunung, sekitar 1,5 mil ke atas, dia menemukan aliran lumpur berasal dari sini. Ketika dia tiba di dekat puncak gunung,
dia menemukan benda kuno seperti papan reklame kuno yang menggambarkan bentuk perahu, pegunungan, tergambar juga beberapa burung dan 8 wajah yang terukir di dalam bentuk kapal. Dengan jelas, ini adalah referensi ke kapal Nuh dan ada 8 orang penumpang yang selamat. Pada benda kuno itu juga terlukis gunung yang lebih tinggi, tetapi sekarang gunung itu tidak lagi terlihat dari lokasi itu. Ron menyimpulkan bahwa itu adalah gunung berapi yang telah meletus lama setelah Bahtera Nuh mendarat. Dan vulkano dari gunung itu telah membawa kapal menuruni lereng gunung sekitar 1 mil di tempat sekarang, tertusuk pada singkapan batu gamping kemudian tertutup lahar kemudian membungkus kapal seperti kapsul karena letusannya gunung berapi itu kemudian runtuh setelah mengeluarkan lahar. Ron kemudian berteori bahwa ketika lava mulai membatu, air merembes masuk dan membuat sisa-sisa kapal ikut membatu. Proses ini disebut mineral replacement molekul by molekul. Mineral dari objek akan hanyut dan digantikan oleh molekul dari benda yang ada di sekitarnya. Dia berkesimpulan bahwa ketika banjir surut, Bahtera tenggelam ke tanah yang berlumpur. Lumpur ini membuat posisi kapal tetap tegak. Kemudian Tuhan mengirim angin untuk mengeringkan muka bumi. Bagian dari kapal yang tenggelam ke dalam lumpur sekarang tertanam kuat di tanah. Bertahun-tahun kemudian ketika lava membawa kapal menuruni gunung, badan utama kapal terkoyak. Hanya bagian yang tertanam inilah yang tersisa di lokasi aslinya. Di sekitar daerah ini yang Ron yakini tertanam kayu membatu, dia menemukan spesimen batuan yang terlihat sangat unik baginya. Dia mengambil beberapa sampel bersama dengan beberapa spesimen dari kapal. Kembali ke rumah dia mengirim mereka untuk analisis, hasilnya menunjukkan karbon organik yang menunjukkan bahwa sampel tersebut konsisten dengan kayu yang membusuk dan membatu. Itu juga mengandung logam seperti besi dan aluminium. Analisis batu yang tampak aneh yang ditemukan Ron sekitar 1,5 mil di atas situs di bagian bawah kapal jelas merupakan yang paling menarik. Analisis awalnya menunjukkan bahwa itu adalah logam dan bukan batu. Pada tahun 1984 Ron bertemu dan berteman dengan Kolonel Jim Irwin, yang adalah mantan astronot. Kolonel Irwin tertarik dengan Bahtera Nuh di Gunung Ararat, dia akhirnya mengunjungi Ron. Ron telah membawa detektor logam ke situs untuk melihat apakah ada logam yang terdeteksi. Di hadapan Kolonel Irwin dan yang lainnya, Ron menggunakan detektor, dia menemukan garis logam yang berbeda di sepanjang objek, sementara tidak ada pembacaan logam yang diperoleh di luar objek. Ron bertanya kepada Kolonel Irwin yang memiliki koneksi komunitas ilmiah. Apakah dia dapat menguji spesimen aneh ini? Akhirnya, Kolonel Irwin mengirim spesimen itu ke Los Alamos National Labs. Di sana, ahli geofisika, Dr. John Baumgartner melakukan analisis. Hasil analisisnya mengungkapkan bahwa spesimen itu mengandung titanium, mangan, dan juga aluminium. Dan ini tidak dalam bentuk yang ditemukan di alam, karena kecanggihan logamnya. Dia mempertanyakan apakah rudal telah jatuh di lereng gunung itu karena Ron telah menemukan sisa-sisa bukti menarik dari garis logam dalam objek itu. Akhirnya Ron membawa 2 peneliti baru ke dalam pekerjaan itu yakni, Dr. John Baumgartner, dan David Fassal ahli penyelamatan laut. David Fassal memahami tentang konstruksi kapal, mereka berdua akhirnya bergabung dalam tim Ron. Kembali ke Gunung Ararat. Dr. John Baumgartner dan Ron memindai seluruh situs dengan 3 jenis detektor logam yang berbeda, menempatkan batu di setiap pembacaan logam, mereka kemudian menempelkan pita untuk menunjukkan garis kapal. Bukti ini sangat menarik minat stasiun TV di berbagai belahan dunia. Salah satu stasiun TV menayangkan dalam berita mereka menjelaskan. Situs berbentuk kapal pertama kali difoto oleh seorang kapten tentara Turki pada tahun 1959, itu dengan cepat dieksplorasi dan dilihat sebagai keanehan alam. Tetapi Wyatt seorang arkeolog amatir menyalakan kembali minatnya. Beberapa tahun yang lalu dia membawa Dave Fassal, seorang ahli penyelamatan laut untuk menilainya. Mereka menggunakan beberapa teknologi tinggi untuk menjelajahi kebenaran legenda manusia tertua itu. Mereka mulai memindai situs mereka dengan generator frekuensi molekul. Ini adalah perangkat yang digunakan oleh ahli bedah untuk menentukan tumor kanker dan telah digunakan oleh Dave Fassal untuk mencari harta karun bawah air. Kali ini generator frekuensi molekuler mulai mengambil pola unik garis besi di bawah bumi. Mereka mulai menempatkan pita di sepanjang garis itu. Bentuk jadi yang digariskan oleh pita itu adalah sebuah kapal besar dengan perkiraan panjang dan lebar Bahtera Nuh seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Bidang pita yang membentuk jelas pola kapal segera menarik minat akademis.
Dr. John Baumgartner, seorang fisikawan dari Laboratorium Los Alamos, mengirim sampel kembali ke laboratoriumnya untuk dianalisis dan memastikan bahwa logam yang mereka telusuri dengan pita memang besi. Dengan lebar dan panjang yang diketahui, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah berapa kedalamannya, karena dengan mengetahui kedalaman kapal, mereka dapat menentukan apakah objek yang berbentuk perahu itu memiliki kapasitas kargo seperti yang dijelaskan dalam Alkitabiah. Untuk menyelesaikan masalah terakhir ini, Wyatt dan Fassal membawa ahli geologi yang bernama Tom Tiner ke Turki, dengan peralatan radar bawah permukaannya. Di sisi yang lain, tim pemerintah Turki juga melakukan penelitian di situs Bahtera Nu itu. Hal ini menyebabkan Tom Tiner dan peralatannya harus menunggu. Pembatasan oleh pemerintah Turki membuat tim Amerika terisolasi dari dunia luar, bahkan mereka dilarang untuk menggunakan telepon. Anyway, we're gonna hang in like smell on a skunk till there's nothing left. The Turkish government stopped the exploration. What now? Since we were there, Barbara, things have cooled down, and they've sent their own team of scientists in to take a look at this site. It's a very fascinating location. Sementara ilmuwan dan arkeolog Turki melakukan penelitian mereka sendiri, Ron dan rekan-rekannya melanjutkan pekerjaan mereka. Langkah selanjutnya adalah Tom Tiner dengan radar antarmuka bawah permukaan. All right, the lines are there. Here. Okay. You see there how it shows up? Right. Hasil pemindaian awal sangat mengesankan, ini menunjukkan struktur internal yang konsisten dengan sekat dan ruangan. Data ini membuktikan bahwa ini bukanlah buatan alam, ini adalah struktural buatan manusia. Refleksi ini terjadi secara periodik ke periodik. Tidak ada lagi keraguan, bahwa ini adalah sisa-sisa sesuatu buatan manusia. Kemudian pada akhir tahun 1986, orang Turki mengumumkan keputusan mereka, lalu perayaan dilakukan pada Juni tahun 1987. Selama upacara itu gubernur meminta Ron untuk mendemonstrasikan radar antarmuka kepada para jurnalis dan para pejabat militer. Pada saat melakukan itu, Ron menunjukkan kepada mereka pembacaan yang tampak seperti kayu utuh. Gubernur kemudian memerintahkan seorang prajurit untuk menggali di sana. Apa yang muncul adalah ini ternyata bagian potongan kayu yang telah membatu. Kayu yang membatu itu menunjukkan bahwa itu adalah kayu laminasi 5 lapis, yakni kayu yang direkatkan dengan sesuatu. Fosil ini menunjukkan bahwa paku keling digunakan dalam konstruksi itu. Analisis mereka menunjukkan bahwa itu mengandung unsur besi titanium dan aluminium, yakni paduan yang sangat canggih yang akan tahan terhadap air. Salah satu spesimen dari kapal itu diidentifikasi sebagai terak oleh seorang ahli metalurgi sindikasi Iran. Penjelasannya, bahwa Nuh menutup lubang dengan bahan terak. Ini adalah salah satu kelengkapan yang digunakan oleh Nuh untuk membangun Bahtera. Lebih lengkap, scan radar mengungkapkan ini adalah sebuah kapal dengan desain modern yang sangat cerdas. Pada tahun 1990 Ron kembali dan melakukan apa yang dia sebut penggalian mini, di mana dia mengambil skop dan membengkokkan mata pisau skop, menjadi alat pengerik. Dia dan rekan-rekannya kemudian mengikis lapisan dari satu bagian ke bagian lain. Mereka mengikisnya secara perlahan, untuk menunjukkan perbedaan warna antara struktur dan matriks.